ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat dan limpahan kasih sayangnya, dimudahkan kita berjumpa kembali di majelis ilmu, mempelajari satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia. Tiada harapan melainkan semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dimudahkan untuk mengamalkannya, serta istiqomah di dalamnya hingga datangnya kematian kita. Tak lupa salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada qudwah dan uswah kita, Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak ada satu kemuliaan yang diberikan kepada para kekasih Allah, para waliullah, melainkan yaitu tetap teguh pendirian di dalam keimanannya dan di dalam amal solehnya. Teguh pendirian, tidak berubah, tidak luntur, tidak lentur, tapi kokoh di dalam berpegang kepada akidah yang lurus. Demikian pula teguh di dalam meniti amaliyah yang diajarkan dan dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam bahasa Al-Quran, teguh pendirian itu disebut dengan istiqamah. Istiqamah dari kata istaqama yastaqimu, istiqamatan artinya teguh, kekeh. Dan itulah sifat para waliullah yang paling asli, yang paling mendasar. Dan itulah karomah yang Allah berikan kepada kekasih-kekasihnya. Secara umum Allah gambarkan dalam surat Yunus, surat yang ke-10 pada ayat 62 dan 63. Di situ ada sifat-sifat dan syarat seorang yang menjadi para wali. Kata Allah, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Apa kata Allah? Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini sifat yang dimiliki oleh para kekasih Allah. Kata Allah, ala ingatlah, inna awliya Allahi, sesungguhnya para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah itu adalah la khaufun alaihim, tidak merasa takut dalam hidup ini, wala hum yahzanun, dan tidak merasa sedih dalam hidupnya. Tidak takut dan tidak sedih. Ini dua kalimat yang menjadi ciri khas dari waliullah. Dia tidak takut dengan siapapun kecuali hanya takut kepada Allah.
Dan dalam kehidupan ini dia tidak sedih apapun keadaannya, apapun kondisinya, seberat apapun penderitaannya, dia tidak sedih. Seandainya dia hidup melarat, miskin, papa, bahkan seandainya hidup menderita, dia tidak sedih. Karena para waliullah itu memiliki cinta. Dan cintanya itu kepada Allah lebih besar dari yang lainnya. Maka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Tidak cinta kecuali kepada Allah. Dan dia gantungkan harapannya hanya kepada Allah saja. Nah, Bapak Ibu, siapapun berpeluang untuk menjadi para waliullah. Siapapun di antara kita. Maka sampai hari ini masih banyak para waliullah itu. Maka tidak bisa dibatasi jumlahnya. Apalagi sampai dibatasi jumlahnya, sampai disebut wali apa? Seandainya itu ada pada waktu dulu, saya yakin lebih dari itu. Karena banyak orang-orang yang memiliki sifat yang Allah karuniakan kepada mereka. Dia tidak pernah takut kecuali kepada Allah dan tidak pernah bersedih hati. Nah, siapapun di antara kita berpeluang untuk mencapai derajat kewalian. Asal syaratnya pada ayat berikutnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Apa kata Allah? Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Iya. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Iman di sini tidak sekedar beriman dengan rukun-rukun iman yang ada, tapi dia memahami betul rukun-rukun iman itu. Baik keimanannya kepada Allah, dia faham betul rububiyah Allah, uluhiyah Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Dia paham betul tentang itu. Demikian pula keimanannya kepada malaikat. Dia beriman dengan keimanan yang benar, tidak menyimpang. Pendeknya, seluruh keimanannya kepada rukun-rukun iman itu difahami bidalil, dengan dalil-dalil yang jelas dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Tidak berdasarkan dhon, tidak berdasarkan prasangka, apalagi hawa nafsu, atau juga berdasarkan akalnya. Tapi keimanannya itu dilandasi dengan referensi dari Allah dan Rasulnya. Demikian pula dia betul-betul beriman kepada kehidupan, yakni akhirat, kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang hakiki, sehingga seluruh potensi keimanannya itu dikerahkan semuanya untuk mencapai cita-cita akhiratnya. Sehingga dia beramal dengan ikhlas. Dia beramal jauh dari riya, apalagi syirik. Itu sifat dari para waliullah. Kemudian disebutkan wa kanu yattaqun, dan selalu bertakwa. Di situ ada sifat yang ditunjukkan, yakni adanya keteguhan di dalam amal solehnya. Di mana amal solehnya ini bukan hanya sekedar berdasarkan tuntunan, tapi dilakukan secara istimrar, berkelanjutan, secara ajak, terus menerus, continue. Itu sifat dari waliullah. Maka siapa yang memenuhi dua persyaratan ini, maka dia layak untuk mendapatkan derajat kewalian. Yang ini nanti berujung, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, berujung kepada akhir yang baik dalam hidupnya. Dan itulah target hidup kita. Target hidup kita jangka pendek, bagaimana caranya kita keluar dari alam dunia ini
dalam keadaan sebagai seorang muslim. Itu target. Dan itulah yang selalu disampaikan oleh para khatib, para da'i, para muballigh. Dalam khutbatul hajah selalu disampaikan ayat pertama, yaitu surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Ini basic paling dasar itu. Karena agama ini memiliki 3 martabat, yaitu al-Islam, al-Iman, dan al-Ihsan. Basic pertama yaitu Islam, orang yang disebut muslim. Yang kedua al-Iman, orangnya adalah disebut mukmin. Yang ketiga adalah al-Ihsan, orangnya disebut muhsin. Maka paling basic bahwa kita ini memiliki target dalam hidup, mati sebagai seorang muslim. Ini target jangka pendek kita. Nah, lebih tinggi lagi kalau kita ingin mendapatkan keutamaan tidak sekedar muslim, tetapi yang lebih penting lagi, saat meninggal dunia kita diberikan oleh Allah kabar gembira. Kabar gembira dengan surga. Diberikan kabar gembira, jangan kau takut dan jangan kau sedih. Karena ketika dia hidup di dunia disifati dengan la khaufun alaihim, yaitu tidak pernah punya rasa takut, walahum yahzanun, dan juga tidak pernah sedih. Maka ketika dia mati pun malaikat mengabarkan kepadanya bukan hanya dengan surga, tapi dikabarkan bahwa jangan kau khawatir dengan perjalanan hidupmu, dan jangan kau sedih dengan apa yang kau tinggalkan. Inilah ucapan malaikat. Ucapan malaikat ketika seseorang itu menjelang perpisahan dalam kehidupan dunia ini. Saat kematiannya, saat detik-detik ruh itu mau keluar dari tubuhnya, maka ucapan malaikat ini diabadikan oleh Allah Jalla wa'ala dalam surah Fussilat 41 ayat 30. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka menentukan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Iya. Kata Allah, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqamah, teguh pendirian. Ada kalimat di situ, tsumastaqamu, kemudian teguh pendirian. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka para malaikat akan turun kepadanya dengan mengatakan alla takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kau dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Ada dua syarat di situ kalau kita ingin mendapatkan istiqomah, mendapatkan husnul khatimah. Saat malaikat itu mengatakan kepada orang-orang yang mau mati dengan 3 perkara,
la takhaf, la tahzan, abshiru bil jannah. Jangan kau takut, kata malaikat. Jangan kau sedih. Dan Allah perintahkan abshiru bil jannah, beri kabar gembira dia tentang surga yang telah dijanjikan kepada kalian, kepada mereka. Maka syaratnya disebutkan dalam ayat ini, yakni dia tetap teguh dalam kalimat Rabbunallah. Dia ucapkan Rabb kami adalah Allah, tsumastaqamu. Kemudian dia teguh pendirian. Apa makna dari kalimat ini? Silakan baca Ibnu Katsir. Bagaimana tafsirnya menjelaskan tentang ini? Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, yakni mereka ikhlas dalam beramal. Al-ikhlasu fil amal wa'mal li ta'atillahi. Dia ikhlas di dalam beramal dan beramal karena taat kepada Allah. Ikhlas artinya murni. Ibarat air ini tidak tercampur dengan apapun, tidak terkontaminasi. Murni. Amalnya semata-mata karena Allah. Kata para ulama, al-ikhlas al-munafi lisyirki war riya. Bersih dari syirik dan riya. Maka orang yang berbuat syirik, jangan mimpi bisa husnul khatimah. Kalau masih dia melakukan kesyirikan. Apalagi syirik besar. Syirik besar baik itu syirkud dakwah dalam berdoa, syirkun niat di dalam niat, syirkut ta'ah dalam ketaatan, wa syirkul mahabbah, syirik di dalam kecintaan. Ini syirik-syirik yang menghancurkan seluruh amal soleh, membatalkan syahadat, keluar dia dari Islam. Jangankan yang besar, yang kecil pun dia hindari. Syirkul zahir, mungkin lisannya tidak terjaga, tidak terkontrol, mengucapkan sumpah serapah atau sumpah menyebut nama selain Allah demi langit, demi bumi, demi bapakku, demi ibuku. Ini kalimat yang dianggap ringan, tapi itu adalah kesyirikan. Walaupun para ulama mengelompokkan kepada syirkul asghar, syirik kecil. Sekalipun tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tidak membatalkan syahadat, tapi tetap syirik kecil itu adalah dosa besar, al-kabair, yang harus kita tobati. Demikian pula riya. Riya ini menghancurkan amal soleh kita, sekalipun amal-amal tertentu yang dihancurkan. Tapi orang yang istiqamah dalam ucapan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, dia harus bersih dari syirik dengan segala macam bentuknya. Dan dia beramal karena semata-mata taat kepada Allah. Bima syara'a lahum. Sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah kepada mereka. Coba diulangi lagi. Yaitu mereka ikhlas dalam beramal hanya karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mentaati apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Mentaati apa yang telah diperintahkan Allah kepada mereka. Artinya amalnya sesuai dengan syariat. Artinya bahwa dia tidak beramal tanpa dasar perintah. Dia tidak akan beramal tanpa contoh dari Nabi. Dia tidak akan berinovasi dengan amal-amalnya. Berarti dia jauh dari perbuatan bid'ah. Orang yang berharap mati husnul khatimah harus bersih dari syirik dan juga bersih dari amalan-amalan bid'ah. Kalau kita masih tenggelam dengan perbuatan bid'ah, jangan mimpi atau berharap mati dalam kondisi husnul khatimah. Maka bersihkan amal kita ini dari hal-hal yang tidak ada tuntunan, tidak diajarkan, tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Hasan Al-Basri
Dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini, beliau berharap dan berdoa kepada Allah agar selalu diberikan rizki. Rizki apa? Rizki istiqomah. Sehingga dia berdoa, Allahumma anta rabbuna. Wahai Allah, engkau adalah Rabbku. Farzuqni bil istiqomah. Berilah aku rizki istiqomah. Begitulah ucapan Imam Al-Hasan Al-Basri yang kemudian dinukil dalam tafsir Ibnu Katsir. Terutama agar kita ini tetap istiqomah di dalam akidah yang merupakan landasan seluruh amal kita, itu akidah yang benar. Karena kalau pondasinya salah, amalnya bisa menyimpang. Maka berawal dari akidah yang bersih. Sehingga ibarat tanaman itu kalau berangkat dari akar yang bersih, maka tumbuhan itu akan subur, tegak dia, menjulang ke langit. Sehingga ketika kita nanti didatangi oleh malaikat, malaikat itu akan memberikan kabar gembira saat kematian kita. Disebutkan bahwa yang datang pada saat itu adalah malaikat. Yang kalau kita lihat, malaikat itu adalah jumlahnya bukan satu atau dua. Kalau satu itu malak. Kalau dua malakaini atau malakani. Tapi Allah sebutkan dalam ayat itu, tatanazzalu alaihimul malaikah. Berarti jumlahnya minimal berapa minimal? Minimal 3. Dikatakan malaikat itu 3 dan seterusnya. Jumlahnya banyak, karena itu jumlah jamak. Artinya ketika kematian itu yang datang bukan hanya 1-2 malaikat. Baik, kembali kepada tafsir. Langsung ke tatanazzalu alaihimul malaika. Yang dimaksud malaikat turun itu kapan terjadinya? Silakan. Maka malaikat akan turun kepada mereka. Mujahid, As-Suddi, Zaid bin Aslam dan anaknya mengatakan bahwa yang dimaksud ialah di saat mereka menjelang kematiannya. Di saat menjelang kematiannya, detik-detik berpisahnya roh dari jasadnya. Maka apa katanya? Dengan mengatakan, para malaikat itu turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut. Dan janganlah kamu merasa sedih. Baik. Ternyata di situ disebutkan malaikat yang turun saat kematiannya. Kira-kira saat kematian itu yang datang malaikat siapa? Siapa yang datang? Malakul maut. Karena dialah yang ditugaskan untuk mencabut apa? Ruh. Mencabut nyawa. Dan Allah sebutkan dalam surah As-Sajadah. Buka surat 32. Ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ilaihi turja'un. Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu. Kemudian hanya kepada Rabbmu kamu akan dikembalikan. Iya. Qul katakan Muhammad, yatawaffakum malakul mauti, malaikat maut yang ditugaskan mewafatkan, mencabut nyawamu. Di situ sebutannya apa? Malakul maut. Jamak atau tunggal? Berapa berarti? Malakul maut berarti berapa? Satu. Tadi katanya berapa minimal? 3. Berarti kurang berapa? Kurang 2.
Siapa yang dua ini? Buka Muslim. Sahih Muslim KBC nomor 2448. Ruh harum dan ruh busuk judulnya. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, apabila ruh orang-orang mukmin keluar dari tubuhnya, dua orang malaikat menyambutnya dan menaikkannya ke langit. Inilah dua malaikat yang bertugas untuk apa? Membawa ruh itu naik kemana? Naik ke langit. Yang mencabut itu malakul maut. Setelah itu diserahkan kepada siapa? Dua orang malaikat yang bertugas membawa ruh itu naik ke langit. Malakul maut satu. Dua malaikat yang menyambut berapa? Dua. Berapa sudah? Tiga. Wallahu a'lam. Berdasarkan beberapa literatur hadis ini, kita bisa tahu bahwa memang Allah katakan dalam surah Fussilat tadi, maka malaikat akan turun kepada mereka. Dan malaikat-malaikat itu, yaitu sebetulnya malaikat itu udah jamak ya. Dan malak-malak itu kan gitu ya. Tapi kita ini kadang mengucapkan ya pemborosan kata. Karena malaikat itu sudah jamak, tapi kita kadang nyebut para malaikat. Itu kan pemborosan ya. Mestinya para malak kan gitu kan? Atau malaikat itu sudah jamak. Dia mengatakan la takhaf wa la tahzan. Jangan kau takut dan jangan kau sedih. Nah, dua malaikat ini membawa ruh itu naik ke langit. Kalau dia orang mukmin, maka dibukakanlah pintu langit. Mulai dari pintu pertama sampai dengan langit ketujuh. Dan akhirnya ditempatkan di mana? Lanjut. Kata Hammad. Kata Hammad, karena rohnya harus seperti kasturi. Kata penduduk langit, roh yang baik datang dari bumi. Sallallahu alaihi. Semoga Allah melimpahkan kebahagiaan kepadamu dan kepada tubuh tempat engkau bersemayam. Lalu ruh itu dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Bawalah dia ke Sidratul Muntaha dan biarkan di sana hingga hari kiamat." Melewati langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai ketujuh. Dan di sana adalah para malaikat. Karena penduduk langit itu lebih padat. Malaikat itu mengucapkan salawat sallallahu alaik. Semoga Allah merahmatimu wahai ruh. Dan juga tubuhmu, tubuh yang kau bersemayam di dalamnya. Ruhnya dibawa ke langit. Padahal jasadnya masih di mana? Di bumi. Dan Allah katakan bawa dia ke Sidratul Muntaha. Dan biarkan dia hingga hari kiamat. Maka inilah kesuksesan yang hakiki. Keluar dia mendapatkan kabar gembira. Ucapan dari malaikat. Yaitu 3 yang diucapkan. Kembali ke tafsir. Apa makna ucapan la takhaf yang diucapkan malaikat? Malaikat itu mengatakan alla takhafu, jangan kau takut. Jangan kau takut. Apa yang dimaksud dengan jangan kau takut di sini? Silakan. Jangan kau merasa takut. Mujahid, Ikrimah dan Zaid bin Aslam mengatakan bahwa. Apa kata para tabi'in tersebut? Makna yang dimaksud ialah janganlah kamu takut dalam menghadapi kehidupan masa mendatang. Iya. Jangan kau takut terhadap urusan akhirat yang akan kau hadapi di masa yang akan datang. Jadi yang di depan. Kalau kalimat la takhaf itu jangan takut yang di depan. Yaitu kehidupan akhirat. Yang perjalanannya itu lebih panjang dari perjalanan dunia. Dunia cuman berapa? Baina sittin wa sab'in. Antara 60-70. Jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Perjalanan panjang. Yang sampai ratusan juta tahun. Kalau kita mempelajari literatur dari hadis-hadis Rasulullah SAW, bahkan hampir mencapai 1 miliar tahun.
Karena masa di padang mahsyar itu sehari di sana 50.000 tahun di dunia. Sementara manusia berada di sana selama 50 tahun. 50 tahun jadikan hari, kalikan 50.000 tahun. Engko hasilnya piro? Ya, hitungan. Peonok dorpresi. Ya. Lama perjalanan kita. Kata malaikat, jangan takut. Perjalanan itu kapan? Dimulai dari Yaumul Ba'ats. Yaitu hari kebangkitan. Tatkala Israfil meniup sangkakala yang keberapa? Dibangkitkan. Kapan? Yang ketiga. Diterangkan dalam surah Az-Zumar oleh Ibnu Katsir bahwa tiupan itu sebanyak 3 kali. Pertama, tiupan kekagetan. Kedua, tiupan kehancuran total. Kematian total. Dan barulah tiupan kebangkitan. Dan disitulah mulai perjalanan akhirat. Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Yaumul Mahsyar, hari dikumpulkan. Yaumul Hisab, hari diperhitungkan amalnya. Yaumul Mizan, hari ditimbang baik buruknya. Yaumul Haud, hari ketika Rasul menunggu di telaga. Yaumul Sirat, hari meniti titian sirat. Yaumul Jaza, hari pembalasan. Al-Jannah awin nar. Baru itu terminal akhirnya. Kalau sudah masuk surga dan masuk neraka, maka waktunya berubah dimensinya. Sehari bukan 50.000, tapi cuma 1.000 tahun dalam sehari. Sehari 1.000 tahun di dunia perbandingannya. Tapi kalau ketika perjalanan panjang kita menuju surga dan neraka itu seharinya 50.000 tahun. Maka malaikat mengatakan, la takhaf, jangan kau takut, katanya. Makanya dalam surah Al-An'am itu Allah membanggakan orang-orang yang bersih akidahnya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur imannya dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa ulaika humul muhtadun. Maka mereka itulah adalah orang yang mendapatkan keamanan dan petunjuk. Petunjuk di mana? Di dunia. Keamanan di mana? Keamanan di akhirat. Dia merasa aman. Kata malaikat mengatakan, la takhaf, jangan kau takut. Yang kedua, apa kata malaikat? Wala tahzanu, yaitu dan janganlah kamu merasa sedih. Sedih terhadap apa? Terhadap urusan dunia yang kamu tinggalkan. Kalau jangan takut yang di depan, kalau jangan sedih yang di belakang. Apa yang di belakang? Yang ditinggalkan. Apa yang ditinggalkan? Kehidupan dunia. Apa saja yang kita tinggalkan dalam kehidupan dunia? Berupa seperti urusan anak, 2, keluarga, termasuk istri. Kok guyu sampean? Apa maksudnya? Yang ketiga, berupa apa lagi? Harta benda yang kau tinggalkan. Dan yang keempat, hutang piutang. Apa kata malaikat kepadanya memberikan kabar itu? Karena sesungguhnya kami akan menggantikanmu dalam mengurusnya. Aku akan menggantikanmu dalam mengurusnya. Asal orang itu husnul khotimah, ojo sedih. Allah akan ngurus keluargamu. Itu yang mestinya dipersiapkan. Makanya ojo bingung duwe utang. Sing penting ya apa carane husnul khotimah. Kalau kita punya niat iktikat baik, gak ngemplang, Allah akan selesaikan. Kecuali kalau niatnya jelek, utang-utang tok tapi niat gak bayar. Baru itu jadi tanggungan menghambat perjalanan kita. Kita sudah berusaha tapi ternyata ajal yang berbicara. Kita tidak sempat melunasinya. Kata malaikat, jangan sedih, aku akan membayarnya. Makanya orang Islam itu gak perlu pakai beli polis, asu. Asu apa? Terus no. Asu gak perlu. Kan kita kan pengen nanti kalau mati di cover. Kenapa? Karena semuanya pada kredit, rumahnya kredit, mobilnya kredit. Ya kan? Kita bingung gimana kalau nanti mati. Beli polis. Gak perlu. Cukup persiapkan diri supaya dapat kabar ini.
Malaikat akan mengatakan, la tahzan, jangan sedih. Masalah harta, masalah anak, jangan sedih. Masalah pasangan hidup, jangan sedih, Pak. Ibu-ibu nggak usah sedih kalau mendahului suaminya. Kenapa? Suaminya ada yang ngeramut, Bu. Loh, iku diteges meneh. Siapa yang ngeramut, Bu, kira-kira, Bu? Menengo, Pak, aja melo jawab, Pak. Aku kepingin ero. Siapa yang ngeramut kalau ibu mendahului? Hah? Apa jari ini mau? Allah. Wow, hebat. Ya, tauhidnya Masya Allah. Allah sing ngeramut, ya. Gitu ya kan. Jangan suudon, paling di rambut bojone sing Jangan suudon dulu lah ya. Baik. Inilah kabar gembira yang Allah berikan kepada orang yang istiqomah. Jangan sedih. Sedih terhadap perkara dunia yang kau tinggalkan. Bahkan yang terakhir, wa absyiru bil jannah. Wa absyiru bil jannah. Beri kabar gembira mereka itu dengan surga. Allati kuntum tu'adun. Yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Apa katanya? Para malaikat menyampaikan berita gembira kepada mereka akan datangnya semua keburukan dan akan memperoleh semua kebaikan. Iya. Keburukan macam apapun di dunia ini lunas dibayar. Karena hidup kita di dunia ini capek. Hidup kita di dunia ini kita sudah berdarah-darah bahasanya ya. Makanya nanti orang mukmin itu ketika nanti meninggal dunia minimal malaikat itu akan mengatakan, ini bukan malaikat menjelang kematian, malaikat mungkar nakir mengatakan apa? Nam, tidurlah. Disuruh apa? Disuruh tidur. Di alam barzah disuruh tidur. Kenapa? Karena capek kita hidup di dunia ini. Dan itulah hilang segala macam kepenatan hidup. Segala macam kesibukan yang melelahkan. Sholat, puasa, haji, umroh, berbakti. Mencari maisha, bertanggung jawab. Sebagai seorang pemimpin dalam keluarga. Apalagi umat, masyarakat. Capek. Begitu dia masuk ke alam barzah, disuruh istirahat. Nam, kata malaikat, kanaumatil arus. Tidurlah seperti tidurnya pengantin. Nikmat gak tidurnya pengantin? Ya apa? Hah? Nikmat gak? Apa wis lali? Nek lali ya diulangi maneh. Ikhwatal iman. Inilah nikmat yang Allah berikan kepada orang yang matinya husnul khatimah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Bagaimana caranya agar kita bisa memperoleh target hidup kita? Mendapatkan kematian yang baik. Di antara kiat-kiat yang perlu kita laksanakan. Pertama, yaitu istiqomah menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Dan ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i. Ilmu yang didasarkan atas qala Allah wa qala Rasulullah wa qala sahabat. Dan ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu wajibat, ilmu wajib. Yang kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ilmu itu adalah ma'rifatul abdi rabbahu. Pengenalan seorang hamba kepada Rabbnya. Yang kedua, wa ma'rifatul abdi nabiyahu. Pengenalan seorang hamba terhadap nabinya. Dan yang ketiga, ma'rifatul abdi dinahu. Pengenalan seorang hamba terhadap agamanya. Bil adillah. Yang semua itu didasarkan dengan dalil-dalil. Bukan berdasarkan prasangka. Apalagi akal dan hawa nafsu. Semua dengan dalil. Dan inilah ilmu wajib. Mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal agama.
Dan itulah nanti yang akan diujikan di dalam kubur. Karena malaikat tidak akan menanya lain-lain Bapak Ibu. Nggak akan tanya ilmu yang dulu kau pelajari di dunia. Ilmu murnimu, matematikamu, biologimu, fisikamu, kimiamu. Nggak akan ditanya. Nggak akan ditanya tentang ilmu terapanmu. Ya. Ilmu tentang konstruksimu, tentang sipilmu, perikananmu, kedokteranmu. Nggak akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Yang ditanya itu ilmu yang wajib dipelajari. 3. Tentang Allah, tentang Rasulullah, dan tentang agama. Tentang Allah, bagaimana kau mengetahui tentang rububiyahnya? Bagaimana kau tahu tentang uluhiyahnya? Bagaimana kau tahu tentang asma dan sifat-sifatnya? Ini tentang Allah. Jangan sampai menyimpang. Karena kalau kita salah mempelajari, nanti menyimpang. Bisa masuk kelompok-kelompok sesat. Bisa masuk kelompok Jahmiyah, kelompok Qadariyah, kelompok Mu'tazilah, kelompok Sufiyah. Ini karena penyimpangan-penyimpangan di dalam memahami, yakni tentang asma dan sifat Allah. Kalau menyimpang dalam urusan uluhiyah, lebih fatal lagi. Bisa jadi syirik. Memahami salah terhadap tauhid uluhiyah. Sekalipun benar dia dalam memahami tauhid rububiyah. Ini tentang Allah. Tentang Nabi Muhammad juga begitu. Mempelajari sirahnya, mempelajari sepak terjangnya, mempelajari sikapnya, bahasa tubuhnya, perilakunya. Mempelajari bagaimana sunnah-sunnahnya, perjuangan beliau. Karena beliau adalah suri toladan. Bukan hanya diikuti dalam hal ibadah yang wajib saja. Bahkan termasuk perkara-perkara mubahnya pun boleh diikuti. Dan yang ketiga ilmu tentang agama. Yang agama itu meliputi 3 martabat. Mulai dari al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Itu harus diketahui dengan benar itu. Supaya kita bisa memahami apa bedanya muslim dengan mukmin, apa bedanya mukmin dengan muhsin atau muttaqin. Sehingga tidak digebiah-uyah. Dan inilah sebetulnya yang kita sudah ikrarkan setiap hari Bapak Ibu. Setiap pagi dan petang kita ucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Bukankah itu ikrar kita setiap hari 2 kali minimal, pagi dan petang. Aku rela Allah itu sebagai Rabbku. Dan aku rela Muhammad Islam sebagai agamaku. Dan aku rela ridho Islam Nabi Muhammad adalah sebagai nabiku dan utusan Allah. Dan ucapan ini tidak sekedar zikir Bapak Ibu. Karena Allah membuat doa dan zikir itu dalam rangka apa? Membangun mindset. Orang berdoa itu membangun mindset dalam dirinya. Kalau dia berdoa setiap pagi habis subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Itu tidak sekedar minta ilmu. Maksudnya apa? Kau harus menuntut ilmu. Karena ilmu itu tidak akan jatuh dari langit. Yang sebagian orang mengatakan ilmu laduni. Sehingga orang tidak datang ke majelis para ulama untuk menuntut ilmu. Tapi dia berkontemplasi, masuk ke dalam kamar atau membuat tempat-tempat yang disebut dengan kepompong macam-macam. Supaya turun ilmu langsung dari Allah. Gak mungkin. Lihat para sahabat, generasi terbaik umat. Dia dapat ilmu kalau dia hadir di majelisnya apa? Majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan masuk ke goa-goa, bukan di tempat-tempat sepi. Tidak. Jadi menuntut ilmu. Kalau kita ucapkan tiap hari, tiap subuh, aku minta kepada engkau ilmu yang bermanfaat. Berarti tiap hari itu harus menuntut ilmu. Itu dalilnya kenapa tiap hari kita ngaji.
kon niku lho bendino ngajurono rene. Ada nggak? Pernah didengar nggak orang mengatakan begitu? Kon niku nyambut gawe apa kon niku? Ngaji rono, ngaji rene. Bendino ae ngaji. Mbok sekali-sekali pokok sak minggu pisan. Loh, doa yang dia ucapkan itu tiap hari. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'ah. Minta ilmu. Dan Allah nggak akan beri ilmu kalau kita nggak mengejar menuntutnya. Mendatangi majelis-majelis ilmu. Nah kalau kita sudah dapat ilmu, kita minta berikutnya. Allahumma ini as'aluka min ilmi. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'. Kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Baru minta. Di samping minta yang manfaat dan berlindung dari yang tidak manfaat. Supaya disortir. Supaya apa? Diseleksi mana yang manfaat dan mana yang tidak. Karena kadang ilmu itu berseliweran. Kadang ada yang manfaat, kadang ada yang tidak manfaat. Kadang di satu majelis yang sama. Kadang-kadang hadis disampaikan, Al-Quran disampaikan, dengar ceramah. Tapi masuk hal-hal yang tidak manfaat juga. Apa? Cerita. Cerita yang tidak ada hakikatnya. Kalau memang ada hakikatnya sebagai ibro dan hikmah, mungkin masih oke lah. Tapi kadang-kadang menceritakan sesuatu yang kadang-kadang dusta. Tidak manfaat. Makanya kita, dua-dua sisi ini harus apa? Harus dicari dua-duanya. Di samping minta kepada Allah ilman nafi'ah. Kita berlindung kepada Allah min ilmin la yanfa'. Dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita kemarin sekolah, banyak nggak ilmu-ilmu yang nggak manfaat hari ini? Halo, biar diajari not balok nggak? Waktu sekolah, kesenian ada not balok nggak? Diajari nggak? Iya, saya termasuk juga dapat itu. Terus gaya opo dulu. Waktu kita habis sia-sia. Belum ilmu-ilmu yang lain yang gak manfaat. Ini. Jadi kalau kita pengen istiqomah, hendaklah kita selalu upgrade ilmu kita. Tiap hari. Sebagaimana doa-doa kita setiap hari. Kita minta ilmu. Maka tiap hari harus menuntut ilmu. Karena dengan ilmu itu orang akan terpelihara. Dia bisa mengetahui antara hak dan batil. Dan ilmu yang paling utama adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Al-Quran itu hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Dia adalah petunjuk, penjelasan, bahkan furqan, pembeda antara apa? Hak dan batil. Sehingga kita mempelajari ilmu, kita tahu, oh ini benar, oh ini salah, oh ini baik, oh ini buruk, oh ini halal, oh ini haram. Tahu. Coba kalau kita nggak tahu ilmu. Mangan, wabedi. Nggak halal, nggak haram, wabedi pangan. Sing penting enak. Itu kalau nggak tahu ilmu. Maka untuk agar kita istiqomah, maka hendaklah kita selalu memelihara yakni semangat kita dan aktivitas kita thalabul ilm, yakni menuntut ilmu syar'i. Maka Allah akan tinggikan derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Dan ilmu itu sebanding dengan iman. Dia berbanding lurus dengan iman. Makanya ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan hujjah bahwa perjalanan manusia itu mulai dari al-ilmu, kemudian wal amalu bihi, mengamalkan, kemudian wad-da'watu ilai, mendakwahkan, dan yang ketiga sabar di dalam menghadapi semua ujian. Beliau berhujjah dengan surah Al-Asr. Surah 103. Kata Allah, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Semua manusia itu rugi. Apa kata Allah? Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang beriman. Pertama, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Beliau mengatakan pertama ilmu, tapi hujahnya di sini adalah iman. Apa korelasinya?
antara ilmu dengan iman. Ternyata keduanya ini berbanding lurus. Kalau yang satu naik diikuti yang lain, yang satu naik diikuti yang lain. Begitu. Sehingga Allah sandingkan antara ilmu dan iman. Di dalam satu surah, surah Al-Mujadilah, surah yang ke-58 ayat 11. Di mana Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang ini ditinggikan derajatnya. Kenapa? Karena dia beriman dan berilmu. Dan keduanya disandingkan. Karena keduanya ini selalu berbanding lurus. Setelah iman, setelah ilmu, dan itu kita sudah fahami dengan benar, maka tahap kedua, nomor 2, agar kita bisa istiqomah di dalam iman dan amal soleh kita, segera amalkan ilmu tersebut. Jangan ditunda. Segera diamalkan. Kadang-kadang kita ini ngaji kesana kemari, cuman ngoleksi ilmu. Rono, iki wis mari iki. Aku sudah 5 tahun yang lalu udah dapat ilmu ini. Terus wis mau amal no, dorong. Buat apa kau menuntut ilmu kalau enggak kau amalkan? Kesana kemari tuntut ilmu, tapi tidak diamalkan, hanya dikoleksi. Dan kadang-kadang apa? Kalau mau nuntut ilmu, pilih-pilih. Bahas opo ire? Bahas opo? Wis mari, gak usah teko. Judulnya podo, paling isine podo. Akhirnya nggak jadi, makanya gak usah dikai judul. Lo ilmu itu silakan, meskipun materinya sama, judulnya sama, seandainya penyampaiannya sama, padahal belum tentu lo penyampaian sama, judul sama, materi sama, penyampaian belum tentu sama. Orangnya beda-beda kok. Seandainya sama semuanya kan nggak masalah, nggak masalah. Kenapa? Karena kadang orang itu mendapatkan ilmu hanya kognitif. Hanya sekedar apa? Kognitif. Hanya sekedar informasi yang dia hafalkan. Tapi belum sampai pada taraf apa? Afektif. Apa afektif itu? Pemahaman yang membentuk sikap. Makanya kadang orang itu ketika dia hadir di majelis taklim, mendapatkan materi yang sama, 10 kali dia itu bisa faham baru yang ke-6. Ketika materi ini sama, yang ke-6, ke-7 baru paham. Iya, ini yang dimaksud. Padahal saya sudah dapat kemarin-kemarin, tapi saya belum belum paham. Itu hikmahnya. Ngaji gak apa-apa. Di murojaah. Jangan menutup diri. Ibarat air ini, gelas ini, jangan ditutup. Lihat judulnya sama, materi yang disampaikan sama. Begitu dia sudah a priori nutup, nggak akan dapat ilmu dia. Tapi dibuka. Untuk mendapatkan apa? Pemahaman. Itulah afektif. Pemahaman ini akan membentuk apa? Sikap. Dan setelah itu menjadi penggerak untuk kita beramal. Apa? Psikomotorik. Itu baru tahap berikutnya, mengamalkannya. Karena orang kadang susah untuk mengamalkannya karena nggak paham. Hanya sekedar apa? Tahu saja. Tahu tapi nggak paham gitu loh. Sehingga apa? Untuk mengamalkannya enggan. Nah, pemahaman ilmu inilah yang dibutuhkan dalam setiap majelis-majelis ilmu. Walaupun yang dibahas sama. Karena bisa jadi kita memahami baru saat itu. Walaupun sudah mengerti ilmu itu sejak sekian tahun yang lalu. Dan itulah rizki. Makanya kita berdoa. Minta rizki apa? Pemahaman. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma.
Bukan hanya ditambah ilmunya, tapi apa? Diminta kepada Allah rizki. Dia minta kepada Allah rizki. Rizki apa? Fahma, pemahaman. Kadang-kadang orang dapat ilmunya tapi nggak paham. Nah, di antara rizki yang Allah berikan kepada seseorang itu adalah pemahaman ilmu. Dan kalau kita sudah paham, terinternalisasi dalam diri kita, barulah kita dimudahkan oleh Allah mengamalkannya. Nah, tahap kedua ini, perintahnya adalah segera amalkan ilmu itu. Karena kita sudah mendapatkannya, sudah memahami, maka beramallah dengan ilmu itu. Kalau tidak, hati-hati. Ilmu itu tidak akan bermanfaat untuk diri kita, apalagi untuk orang lain. Bahkan bisa jadi ilmu itu akan menjadi bumerang terhadap diri kita. Kapan itu terjadi? Ketika saat Allah menguji kita dengan ujian-ujian yang besar, ujian-ujian yang dahsyat. Bisa jadi dia akan berubah. Padahal tahu ilmu, dia ngerti, tapi perilakunya justru kontradiktif. Bertentangan dengan apa yang dia ketahui. Gara-gara apa seperti itu? Gara-gara tidak segera diamalkan ilmunya. Ketika datang fitnah besar, dia bisa sampai kepada puncaknya. Apa? Berubah. Dari muslim menjadi tidak muslim. Alias murtad. Itu puncaknya kalau orang nggak mengamalkan ilmu. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, buka Tirmizi nomor 2195. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? bersegeralah melakukan amal solih sebelum terjadi fitnah, seperti sebagian malam yang gelap gulita. Kata Nabi SAW, badiru bil a'mal. Segeralah kalian beramal saleh. Sifatnya di situ apa? Badiru. Sama dengan sari'u. Segera. Artinya jangan ditunda. Engko ae nek mari pensiun. Aku sik dinas arep ngingu jenggot gak oleh. Ditunda enggak? Ditunda enggak? Disian di pensiun mbek mati. Halo? Itu contoh-contoh. Yang lainnya masih banyak. Sudah tahu sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki hukumnya apa? Wajib. Sudah tahu ilmunya. Dan dia sudah paham 5 tahun yang lalu itu. Tapi nggak diamalkan. Engko ae nek wis mari haji. Nek wis mari umroh. Lah saiki ke haji-haji ke umroh-umroh. Yo gak nang masjid-masjid. Karena salah. Nggak segera. Ibu-ibu juga begitu. Nanti saya akan pakai jilbab yang syar'i. Sekarang masih gaul. Nanti kalau apa? Kalau sudah nikah. Karena sekarang masih gadis mungkin. Wedi gak payu. Makanya jilbabnya apa? Gaul. Ya. Nanti aja kalau sudah dapat pasangan hidup, dapat suami, pakai apa? Pakai jilbab syar'i. Ternyata punya suami, dapat suami, malah melarang jilbab. Ya apa kira-kira? Halo, wis kadung cinta katanya. Ya gara-gara kita menempatkan diri pakai jilbab gaul, dapat pasangannya yang seperti itu. Akhirnya kontraproduktif. Niatnya yang dulu, padahal sudah punya ilmu, gak segera diamalkan. Coba kalau dia sudah mengamalkannya segera. Dia pakai jilbab apa? Jilbab yang syar'i. Maka yang datang adalah laki-laki saleh. Yang senang dengan jilbab apa? Syar'i. Tapi kalau dia tetap dengan jilbab gaul, yang datang suka perempuan-perempuan gaul. Ini contoh. Orang-orang tidak segera mengamalkan ilmu.
Makanya Nabi mensifati ilmu itu segera diamalkan. Badiru bil a'mal. Segera beramal. Dan Nabi memerintahkan beramal ini berarti ini bagi orang-orang yang sudah berilmu. Mungkin nggak Nabi memerintahkan beramal kalau dia belum punya ilmu? Mungkin nggak? Hadis ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah punya apa? Punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, nggak mungkin Nabi mengatakan segeralah kau beramal soleh. Karena tidak mungkin amal soleh itu tanpa dasar ilmu. Bahkan Imam Al-Bukhari kan, al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Ilmu sebelum berbicara dan beramal. Maka segera amalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Kalau sudah punya catatan, dibuka catatannya. Iki ngaji biyen rek. Tiba itu tulisanku apik ya biyen ya. Saiki kok tambah koyo cek remes ngene. Iya rek wis tuwa. Kadang-kadang kita ini nulis tapi apa? Teko omah diteke. Tinggal turu. Itu masih tersimpan alhamdulillah. Kadang lali digawe montor mulu anake. Catetane ngaji digawe dolenan. Dibaca, dimurojaah, difahami, diamalkan. Kenapa demikian? Nanti akan datang fitnah. Kata Nabi, fitanan, jamak dari fitnah itu fitan. Artinya apa? Akan datang fitnah yang bertubi-tubi, berturut-turut. Yang disifati oleh Nabi, kaqita'il lailil muzlim. Bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Itulah sifat dari fitnah. Karena dalam hidup dunia ini tidak akan pernah berhenti dari fitnah. Usai dari satu fitnah, masuk ke fitnah berikutnya. Selesai dari satu fitnah kedua, terus ketiga. Gak akan pernah habis. Semakin menjelang akhir zaman, fitnahnya semakin ringan atau semakin berat. Semakin biasa atau semakin dahsyat. Semakin dahsyat. Kalau orang tidak segera mengamalkan ilmu, dia akan menjadi orang yang berubah. Sampai puncaknya dia murtad. Apa kata Nabi berikutnya? Pada pagi hari seseorang beriman, namun di sore harinya kafir. Yusbihur rajul mu'min wa yumsiya kafir. Di pagi hari beriman, di sore hari dia menjadi kafir. Sebaliknya, di waktu sore ia beriman dan ia di pagi harinya ia kafir. Wa yumsiya mu'min wa yusbihu kafir. Di sore hari dia beriman, di pagi hari dia kafir. Berubah begitu cepatnya antara pagi, sore, pagi. Panjang atau pendek itu? Pendek. Kok bisa berubah begitu cepatnya? Isu sobo masjid, bengi sobo. Halo, ngomong. Enggak nuduh awakmu. Sore, malam sobo majelis taklim, isu majelis. Berubah. Kenapa orang berubah seperti itu? Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Orang kalau segera mengamalkan ilmu, pertama, dia curi start. Sebelum fitnah itu datang, dia sudah mengawali dengan amalnya. Yang kedua, orang mengamalkan ilmu, itu berarti mempertebal keimanan. Makanya orang itu butuh jam terbang amal. Butuh jam terbang. Seorang pilot aja minimal dia harus punya jam terbang berapa? Halo? Untuk lolos. Jadi pilot. 6.000. Itu 6.000 itu real terbang atau termasuk juga yang itu apa namanya? Apa itu? Yang simulasi. Terbang bener, Pak. Real ya? Terbang bener di atas. Oh.
6.000 itu berarti bendino ping piro, Pak? Walaupun pesawat kecil ya kan. Itu punya jam terbang yang tinggi. Kita itu juga begitu, butuh jam terbang yang tinggi. Untuk menghadapi apa? Menghadapi fitnah. Karena fitnah itu dahsyat, semakin akhir zaman semakin dahsyat. Kenapa kok kita butuh jam terbang? Apa korelasinya dengan amal? Bukankah Bapak Ibu Saudara sekalian, iman itu sesuatu yang bisa bertambah dan berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu sesuatu yang bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bi ta'atir rahman. Dia bisa bertambah dengan mentaati Allah yang Maha Pemurah. Dengan beramal soleh berarti dia taat enggak? Taat atau tidak Bapak Ibu? Taat. Dan kalau dia taat, imannya bertambah atau berkurang? Bertambah. Dia punya ilmu, segera diamalkan. Iman bertambah. Diamalkan terus, bertambah, 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 bertambah. Imannya semakin apa? Semakin tebal, semakin kokoh. Orang kalau punya jam terbang yang banyak, jam terbang tinggi, itu imannya semakin kokoh. Berdasarkan teori tadi itu, iman naik turun. Dia naik dengan apa? Dengan amal soleh. Makanya kita harus segera kalau sudah punya ilmu, segera amalkan. Seorang gadis, setelah dia balik, dia segera menutup aurat. Bahkan bisa jadi sebelum dia balik sudah pakai jilbab. SD pakai jilbab, SMP pakai jilbab, SMA pakai jilbab, kuliah pakai jilbab. Sementara ada seorang wanita yang pakai jilbabnya setelah menikah. Kira-kira jam terbang yang tinggi yang mana? Si A atau si B? Yang si A. Yang pertama. Jam terbangnya udah banyak dia. Berarti imannya sudah tebal. Ketika suatu saat ada aturan di suatu negeri, atau mungkin di negeri kita, larangan berjilbab. Mungkin nggak itu bisa terjadi? Mungkin nggak itu bisa terjadi? Kalau negeri ini dipimpin oleh orang kafir, bisa jadi nggak? Bisa. Dan bukan tidak ada kemungkinan. Segala kemungkinan bisa terjadi. Kalau seandainya fitnah itu datang, kira-kira yang bisa bertahan, yang wanita pertama atau wanita kedua? Kenapa? Karena dia punya jam terbang tinggi. Kenapa? Karena dia sudah menghadapi halang rintang. SD, dia sudah pakai jilbab. Godaannya selama 6 tahun, gaul di sekolahnya, itu fitnahnya besar. Digodain sama temennya, ditarik jilbabi. Ya, mereka ngenuti kayak stiker. Tapi dia tetap istiqomah. SMP, 3 tahun misalnya, dia tetap istiqomah. Banyak ujian yang dia hadapi. Dari teman-temannya, dari gurunya bahkan mungkin. Ketika olahraga, kamu gak boleh pakai jilbab kayak gitu. Jilbabnya yang kecil aja. Ujian, tapi tetap istiqomah. SMA, apalagi sudah SMA, ibarat bunga dia sudah apa? Mekar. Banyak enggak kumbang berdatangan? Banyak enggak orang yang datang mengungkapkan kesenangannya atau cintanya? Banyak enggak? Banyak. Namanya dunia remaja, seperti itulah. Aku mau jadian sama kamu, tapi kamu harus lepas jilbab. Ketika dia bisa bertahan, dia lewati ujian itu. Apalagi dia cantik. Teman-temannya, ayo ikut kita nih, jadi cheerleader. Biasanya kalau yang jadi cheerleader itu dicari yang cakep nggak? Ya, ayo puanter. Ya kan? Tapi dia tidak bergeming, dia tetap dengan pakaian syar'inya. SMA dia lewati, perguruan tinggi dia lewati. Apalagi di perguruan tinggi lebih bebas, dia mau pakai jilbab atau tidak. Karena dia sudah mengerti dunia atau kehidupan ini. Tapi labil jiwanya. Sementara banyak rintangan ketika itu. Tapi ternyata dia tetap istiqomah.
ketika larangan berjilbab itu dikeluarkan, dia akan mendapatkan keteguhan hatinya. Kenapa? Karena dia punya jam terbang tinggi dalam beramal. Makanya harus curi start mulai sekarang. Hari ini dapat ilmu, amalkan ilmu itu. Jangan ditunda. Sementara yang lain belum dapat, dia belum mengamalkan karena belum ada ilmunya. Kita sekarang ada, segera amalkan. Beda dengan tadi yang berjilbab sudah nikah. Karena dia nggak punya jam terbang yang lama. Itulah manfaatnya segera beramal. Banyak orang-orang berilmu, kalau tidak segera diamalkan ilmunya, ilmu itu akan menjadi nggak manfaat. Kalau sudah tidak bermanfaat, bisa jadi puncaknya menjadi bumerang bagi dirinya. Kenapa? Ilmu itu akhirnya dijual dengan harga yang murah. Dijual dengan dunia. Apa kata Nabi SAW? Lanjut. Salah seorang dari mereka menjual agamanya dengan kesenangan duniawi. Itulah kenapa orang menjadi murtad. Ternyata apa? Ilmunya tidak membuat dia semakin beriman dan bertakwa kepada Allah. Justru semakin jauh dari Allah. Karena dia menyia-nyiakan ilmu. Yabi'u ahadukum bi'arodin minat dunya. Salah seorang di antara kalian nanti akan ada yang menjual agamanya dengan harga yang murah. Banyak nggak orang punya ilmu akademi dalam Islam yang tinggi, mendapatkan gelar, ya, profesor, doktor misalnya dalam bidang keislaman, tapi kadang menfatwakan dengan fatwa yang menyelisihi Al-Quran, ada nggak? Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena dia punya ilmu tidak segera diamalkan. Atau mungkin berangkat dari niat yang salah. Dia menuntut ilmu hanya sekedar mencari gelar. Setelah gelar itu didapatkan, sementara ilmu itu tidak membentuk sikapnya dalam hidup. Hanya sekedar kognitif, tapi tidak membangun sikap dengan ilmu itu. Apalagi sampai kepada tahap psikomotorik diamalkan dalam kehidupan nyata. Maka banyak nanti orang murtad keluar dari Islam. Sekalipun dia memiliki ilmu agama yang luar biasa. Nah, segera amalkan ilmu itu. Yang ketiga, Bapak Ibu, agar kita bisa istiqomah dalam akidah, di dalam amal soleh, hendaklah kita mengkondisikan diri bergaul dengan orang-orang yang saleh. Carilah teman yang saleh. Bagi akhwat, carilah teman yang solihah. Kenapa orang tidak bisa istiqomah? Karena punya teman yang salah. Ngajinya udah bener. Di kajian-kajian sunnah, udah bener. Tapi gaulnya yang salah. Duwe hobi goes. Tapi kumpul ambek klub-klub yang ndak genah. Ada nggak kira-kira? Yang lalai dengan sholat, yang lalai dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kadang-kadang kalau sudah kumpul yang dibicarakan adalah perempuan. Ini bisa beleot itu imannya itu. Amal solehnya beleot. Kenapa? Salah gaul. Ngajinya udah bener, tapi dia punya komunitas. Gaulnya dengan komunitas yang gak jelas imannya dan amal solehnya. Begitu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi pagi udah ngaji, harus sholat tepat waktu di masjid. Sementara apa? Dia guru mulai apa-apa. Walesane sik mancep gak gerak-gerak. Koncone wis oleh kabeh. Oh, durung oleh kono. Enten mari ngene. Adzan rek arep masjid. Engko sik dawa waktune. Aku yo Islam gak kontok. Ini yang menyebabkan orang gak istiqomah. Salah apa berarti?
Salah gaul. Makanya Nabi memperingatkan kita. Baca Tirmizi 2378. Hati-hati memilih teman Bapak Ibu. Yang laki carilah teman yang soleh. Yang soleh itu mengingatkan kita untuk kepentingan akhirat. Mengingatkan kita untuk mendapatkan pahala terbaik. Kadang punya hobi komunitas apa kuliner, mangan rono rene. Ada seperti itu. Ibu-ibu juga begitu, ngajinya di tempat yang benar, tapi kumpulannya sosialita, ya kan? Bahaya nggak itu? Ada yang seperti itu. Hati-hati, teman gaul itu sangat berperan besar membentuk kepribadian kita. Minimal kebiasaan. Sebelum menjadi habit itu jadi apa? Sebelum menjadi karakter itu diawali dari habit yang salah. Ya, lanjut. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Seseorang itu tergantung pada adat kebiasaan temannya. Ar-rajul ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung bagaimana adat kebiasaan temannya. Kalau di situ disebutkan dini khalilihi. Seseorang itu tergantung bagaimana agama temannya. Kualitas agama temannya itu sangat mempengaruhi. Kalau kita gaul dengan orang yang melalaikan sholat, gak lama kita akan melalaikan juga. Kalau kita gaul dengan orang yang gampang meso, so, Kak suwe sampean ahli apa? Ahli meso. Pengaruh itu. Makanya Nabi berpesan, apa kata beliau? Maka salah seorang dari kalian hendaknya melihat siapa yang menemani. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang menemaninya. Kalau sudah hijrah, kita menemukan hidayah, mendapatkan teman yang baik. Jangan kita kembali ke komunitas lama. Jangan. Kalau sudah hijrah jangan balik. Apalagi konco biyen ya. Konco SMA, SMP, kepethuk meneh, kumpul-kumpul. Apa iku? Kira-kira madharat apa manfaat itu Bapak Ibu? Halo? Minimal tidak ada manfaat. Kalau seandainya tidak mendatangkan madharat, tidak mendatangkan manfaat, minimal sia-sia. Apa yang kita kerjakan? Menyia-nyiakan waktu. Belum lagi kalau kita terbiasa sudah seperti itu, bisa jadi akan banyak menyita waktu dan yakni keluangan kita mestinya untuk banyak-banyak mempelajari ilmu Allah dan Rasulnya. Gara-gara ya itu. Kepethuk konco lawas. Sekarang lagi sukses. Wah, tepak ya. Cek kecipratan dunyo. Diajak ke sana makan, diajak ke sini. Akhirnya lalai. Wis mulai gak ketok ki nang ndi, biasa ngaji kok gak ono. Hilang. Gara-gara apa? Itu tadi, salah gaul. Makanya cari teman yang soleh. Bahkan tidak cukup muslim, belum cukup Pak. Nabi itu memerintahkan cari yang mukmin. Beda enggak muslim dengan mukmin? Beda. Apa kata beliau? Buka Abu Dawud. Nomor 4.832 insyaallah. 4832 ya. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Apa sabda beliau? Janganlah kamu berteman kecuali dengan seorang mukmin. Iya, la tusahib. Jangan kalian bersahabat, jangan kalian berteman illa mu'minan, kecuali dengan orang mukmin. Beda kan mukmin dengan muslim? Nabi tidak mengatakan la tusahib illa musliman, enggak. Kenapa? Muslim itu masih kemungkinan terindikasi penyakit munafik. Diperintahkan orang-orang mukmin. Berarti ini sudah
tingkat menengah, tingkat martabat menengah dalam Islam, yaitu iman. Yang iman ini banyak disebutkan dalam Al-Quran tentang ciri-ciri mereka. Surah Al-Baqarah, surah Al-Anfal, surah Al-Mu'minun. Ciri-ciri dari mereka, orang-orang mukmin. Tidak sekedar muslim. Maka Nabi mengatakan, la tusahib illa mu'min. Bahkan yang lebih tragis lagi, apa kata beliau? Dan janganlah makananmu dimakan kecuali orang yang bertakwa. Wala ya'kul ta'amak illa taqi. Dan jangan sampai makananmu dimakan kecuali oleh orang-orang bertakwa. Gampang, ojo gampang-gampang ngei mangan wong. Nabi sampai berpesan seperti itu. Jangan makananmu dimakan kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Minimal orang-orang yang taat kepada Allah. Minimal. Karena takwa itu bisa diartikan orang yang taat. Kata Ibnu Abbas, kata Abdullah bin Mas'ud, at-taqwa apa itu? Ayyuta'allah wa la yu'sa. Kau taati Allah, tidak kau durhakai. Wa ayyudhkara wa la yunsa. Kau ingat selalu dan tidak kau lupakan. Wa ayyushkara wa la yukfar. Dan kau syukuri nikmatnya, tidak kau kufuri. Itu satu paket, ada 3 kata Abdullah bin Mas'ud tentang takwa. Minimal orang yang taat kepada Allah. Enak ndi sampean ngeki panganan wong sing sobo masjid ambek sing sobo gerdu. Enak ndi? Halo? Siapa yang kira-kira yang taat? Halo? Apa meneh nang gerdu mbek gendreng apa? Mending kau kasihkan orang yang di masjid walaupun dia marbot. Walaupun dia marbot, hidupnya, waktunya untuk menjaga rumah Allah. Kaeman ngasih makanan sama mereka. Daripada dikasihkan orang yang tidak jelas. Ini karena pentingnya apa? Karena teman itu mempengaruhi. Ini yang ke berapa ini? Yang ketiga. Yang keempat. Agar kita bisa istiqomah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, persiapkan amal soleh sedari sekarang dengan amalan yang bisa kita pertahankan sampai hari tua. Persiapkan amal soleh sedari sekarang dengan amal soleh yang bisa kita persiapkan sampai hari tua. Walaupun amal itu ringan. Walaupun amal itu dianggap remeh orang-orang. Tapi amal ini terus kita lakukan sampai tua. Karena kadang kita saat muda, masih sehat, bersemangat. Tapi begitu sudah tua, berubah. Berarti istiqomah atau tidak? Enggak istiqomah. Cari amal kira-kira yang bisa istiqomah sampai tua. Jangan menyesal seperti sahabat Abdullah bin Amr al-As. Dia menyesal ketika sudah tua. Gara-gara apa? Gak istiqomah dalam beramal. Karena dia pernah, kalau bahasa kita sumbar. Apa sumbarin? Ya sebenarnya bukan sombong sih. Dia katakan, saya akan sholat sepanjang malam. Tidak akan tidur. Dan saya akan puasa setiap hari. Ini sumbarnya dia. Ucapan ini terdengar Rasulullah. Lantas dipanggil dia oleh Rasulullah. Abdullah, apa benar kau ucapan seperti ini? Benar wahai Rasul. Kau nggak akan sanggup katanya. Nah Rasul memberikan solusi. Tapi dia tetap bersikukuh dengan apa yang dia ucapkan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Buka Muslim 1127. Dari Abdullah bin Amr al-As. Silakan. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ia berkata, katanya dia dilaporkan orang kepada Rasulullah SAW bahwa dia pernah berkata,
Terus. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadaku, betulkah engkau berkata demikian? Jawabku, benar ya Rasulullah. Maka bersabda Rasulullah SAW, engkau tidak akan sanggup melakukannya. La tastati'. Kau tidak akan sanggup. Mastati'. Kau tidak akan mampu melakukan itu, wahai Abdullah. Kemudian Nabi memberi solusi. Apa solusi beliau? Puasalah satu hari, besok jangan. Tidurlah lebih dahulu sebelum sholat malam. Sesudah itu baru bangun. Dan puasalah 3 hari dalam sebulan. Karena tiap-tiap satu kebajikan akan diberikan ganjaran 10. Dan itulah contoh puasa sepanjang masa. Nabi memberi solusi agar dia berpuasa cukup 3 hari dalam setiap bulan. Thalathata ayyam fi kulli syahrin. 3 hari dalam setiap bulan. Ringan nggak? Ringan. Saulan mek ping 3 tok. Kalau ditempatkan di tengah bulan, jadi istilahnya yaumul bid. Kalau di luar tengah bulan, boleh. Yang penting 3 hari dalam setiap bulan. Tapi apa kata Abdullah bin Amr al-As? Jawab Abdullah, sesungguhnya aku sanggup lebih dari itu. Inni utiqu an afdala dzalika ya Rasul. Aku sanggup lebih dari itu, wahai Rasul. Sanggup lebih dari itu. Nah, Nabi memberikan solusi alternatif. Apa yang kedua? Jawab Rasulullah SAW, kalau begitu puasalah 1 hari, berbuka 2 hari. Puasa sehari, berbuka 2 hari. Kalau ada orang yang mengamalkan model puasa seperti ini, boleh. Sebagaimana riwayat ini. Puasa sehari, 2 hari libur. Puasa sehari lagi, 2 hari libur. Ini solusi dari Nabi. Tapi apa kata Abdullah? Kata Abdullah, aku sanggup lebih dari itu ya Rasulullah. Terus? Jawab Rasulullah SAW, puasalah 1 hari, berbuka 1 hari. Berpuasalah sehari, berbuka sehari. Kira-kira puasa apa ini? Puasa Daud. Apa kata Abdullah? Yang demikian itu adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. Dan itulah puasa yang paling seimbang. Kata Abdullah, aku sanggup lebih dari itu ya. Coba kon. Puasa Daud sik kurang. Padahal ini udah mentok. Ini puasa terbaik di kalangan hamba-hamba Allah yang dicintainya. Aku sanggup lebih dari itu, kata Abdullah. Maka apa kata Rasulullah? Jawab Rasulullah SAW, tidak ada lagi yang lebih utama dari itu. Tidak ada lagi puasa yang lebih utama dari puasa Daud. Kalau lebih dari puasa Daud berarti puasanya kayak apa? Halo? Tiap apa berarti? Tiap hari puasa. Dan dalam Islam itu nggak ada Pak puasa tiap hari itu Pak. Nggak ada. Kalaupun ada itu 2 kemungkinannya. Yang satu benar, yang satu salah. Yang benar yang mana? Dia tiap hari puasa. Mungkin dia Ramadan jima suami istri. Sehingga dia apa? Harus bayar kafarat puasa 2 bulan berturut-turut. Nggak boleh bolong. Tiap hari nggak itu? Tapi sampai berapa bulan? 2 bulan. Nggak terus sampai setahun. Ya kan? Cuman 2 bulan. Tapi terus. Tapi ketika ditanya, kon lau pokon poso bendino. Hei cengar-cengir kak wani ngaku. Tapi masih benar nggak dia? Masih benar, ya kan? Nah, yang kedua nggak akan mungkin kecuali berarti dia mengamalkan ilmu-ilmu sihir. Jadi nih wong apa ngelmu. Makanya orang kadang puasa tiap hari itu ngelmu itu. Pengen sakti Mondroguno. Kira-kira bagaimana? Syirik tidak ini? Makanya nggak ada yang lebih dari Daud, nggak ada. Lantas ketika Abdullah ini sudah tua, apa yang terjadi? Lanjut. Setelah Abdullah berlanjut, dia berkata, kalau aku terima puasa 3 hari seperti yang dianjurkan Rasulullah SAW kepadaku, tentulah akan lebih kusukai daripada keluarga dan hartaku. Iya, itulah penyesalan Abdullah bin Amr. Lau kubila ma yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an asuma 3 ayyam fi kulli syahrin, katanya. Sekiranya aku menerima saran dari Rasulullah agar aku berpuasa cukup 3 hari saja dalam setiap bulan, ahabbu ilayya, niscaya amal ini aku lebih cintai
min ahli wa mali, daripada hartaku dan keluargaku. Kenapa kok dia lebih cintai dari keluarga dan hartanya? Karena orang itu pasti akan cinta kepada amalnya yang bisa diandalkan di hadapan siapa? Allah. Yaitu amal yang istiqomah. Orang akan mengandalkan amal itu. Ya Allah, saya melakukan seumur hidupku. Saya sholat berjamaah selalu di shaf pertama misalnya. Sampai mati. Itu bisa kita jadikan hujah di hadapan Allah. Saya tidak pernah telat takbiratul ikram. Ringan gak itu sebetulnya? Ringan, tapi angel ngamal doang. Tapi kalau kita bisa seperti itu, Masya Allah. Jadi cari yang ringan-ringan saja, tapi istiqomah sampai mati. Puasa ya mungkin barangkali 3 hari dalam setiap bulan. Atau paling tidak Nabi gak menyebutkan, tapi Nabi melakukan apa? Senin, Kemis. Tapi sampai apa? Mati. Demikian pula baca Quran. Amalkan tiap hari. Standarnya baca Quran itu berapa sehari? Odoj, 1 day, 1 juz. Itu standar itu. Kata Nabi SAW, buka 11:28. Sama kasusnya Abdullah bin Amr al-As juga. Dia pernah mengatakan, aku akan hatamkan Al-Quran setiap malam. Setiap malam menghatamkan Quran. Ya walaupun saat itu Al-Quran masih belum sempurna 30 juz. Karena masih ada Nabi kan. Berarti belum lengkap kan. Entah itu sudah berapa juz yang ada. Tapi dia hatamkan tiap hari. Apa kata Rasulullah? Lanjut silakan. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu ia berkata, aku puasa sepanjang masa dan menamatkan Al-Quran setiap malam. Mungkin perbuatanku itu dilakukan orang kepada Nabi SAW, atau mungkin juga beliau menyuruh orang memanggilku supaya aku datang kepada beliau. Setelah beliau datangi, maka beliau bertanya kepadaku, betulkah apa yang diceritakan orang kepadaku bahwa engkau puasa sepanjang masa dan menamatkan bacaan Quran sepanjang malam? Jawabku, benar ya Nabiullah. Tidak ada maksudku berbuat demikian melainkan hanya untuk kebaikan. Iya, kita yakin kalau sahabat yang melakukan tidak ada niat kecuali kebaikan. Orang yang paling bersemangat untuk mendapatkan kebaikan dan dia ikhlas karena Allah dalam beramal. Makanya mereka disebut radhiyallahu anhum wa radu'an. Ikhlas tentunya. Tapi karena memaksakan diri itu loh masalahnya. Nabi memberikan solusi. Apa solusinya? Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya sudah cukup jika engkau puasa 3 hari dalam sebulan. Jawabku, ya Nabiullah, sesungguhnya aku sanggup lebih dari itu. Sabda beliau, engkau punya kewajiban terhadap istrimu, terhadap tamu-tamumu, dan terhadap dirimu sendiri. Karena itu puasalah seperti puasa Nabi Daud alaihissalam. Karena beliau adalah orang yang paling taat beribadah. Jawabku, ya Nabiullah, bagaimanakah puasa Nabi Daud itu? Jawab beliau, dia puasa sehari dan berbuka sehari. Dan sabda beliau selanjutnya, apa kata beliau? Dan tamatkanlah Quran sekali sebulan. Khatamkan Al-Quran sekali sebulan. Standar ini. Muslim itu kalau bisa sehari berarti berapa juz? 1 juz. Tapi apa kata Abdullah bin Amr? Jawabku, ya Nabiullah, aku sanggup lebih dari itu. Loh, sanggup lebih dari itu. Terus? Sabda beliau, tamatkanlah 20 hari sekali. 20 hari sekali hatam. Berarti sehari berapa? Halo? 1,5 juz. Tapi apa kata Abdullah? Jawabku, ya Nabiullah, aku sanggup lebih dari itu. Nabi memberikan solusi berikutnya. Sabda beliau, tamatkanlah 10 hari sekali. 10 hari sekali. Berarti berapa juz sehari? 3 juz. Ya apa? Nyambut gawe. Apa menek mocoi alif lam mim. Dalikal kita subuh sampai maghrib kurung mari. Tapi Abdullah bin Amr al-As mungkin dia hafal Quran. Sehingga sehari 3 juz. Mampu. Tapi diberi solusi ini apa? Tetap dia ngeyel. Apa katanya? Jawabku, aku sanggup lebih dari itu. Sabda beliau,
Hatamkan sepekan sekali. Satu Jumat. Jangan kurang dari itu. Karena dia punya kewajiban. Kepada siapa? Lanjut. Karena engkau punya kewajiban terhadap istrimu. Iya, istrinya itu butuh ditemani, dibantu. Jangan sibuk untuk menghatamkan. Tapi kewajiban-kewajiban kepada keluarga terbengkalai. Yang kedua. Terhadap tamu-tamumu. Terhadap tamu-tamu juga perlu dihormati. Diajak makan, dijamu. Kemudian. Terhadap dirimu sendiri. Iya. Kemudian apa yang dikatakannya? Aku merasa keberatan. Keberatan dia. Ini loh. Karena memaksakan diri. Sehingga apa kata beliau? Lalu bersabda Nabi SAW kepadaku, engkau belum tahu. Kon guru ngeru kon. Guru ngeru kon. Tak dungakno kon uripmu dawa kon sampai tua kon. Kalau bahasa kita begitu. Apa kata Nabi? Mudah-mudahan engkau panjang umur. Dan kenyataannya Abdullah ini usianya panjang Pak. Sampai tua Pak. Kalau sudah seperti itu sampai tua kira-kira istiqomah atau enggak? Berubah enggak? Berubah. Dan kenyataannya berubah akhirnya. Maka apa kata Abdullah bin Amr al-As? Kata Abdullah, ketika aku telah mencapai usia lanjut seperti yang dikatakan Rasulullah SAW, aku menyesal kenapa tidak kuamalkan kelapangan yang diberikan Nabiullah SAW. Seandainya cukup puasa dia 3 hari saja dalam setiap bulan, mungkin nggak bisa diandalkan sampai tua. Mungkin. Atau seandainya dia sehari satu juz, ya kan? Insya Allah itu akan tetap bisa dilakukan sampai tua. Nah sama dengan kita. Persiapkan mulai sekarang Pak. Ya walaupun nggak standar nggak apa-apa Pak. Baca Quran nggak mampu sehari sejuz, ya setengah juz. Nggak mampu setengah juz, ya 2 halaman. Semampu kita. Tapi terus intinya apa? Ajak. Nggak mampu 1 halaman. Nggak mampu 1 setengah. Nggak mampu setengah 10 ayat. Yang penting rutin. Nggak mampu 10 berapa? 5. Nggak mampu 5? 2. Nggak mampu 2? Loh, tapi yang penting istiqomah. Sekarang 1 ayat setiap habis sholat. Istiqomah sampai mati. Bagus nggak? Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tutup. Untuk zuhur lanjut ayat 2. Berarti sehari berapa ayat? 5 ayat. Tapi sampai mati. Tapi cek nemen nih rek, ayat loh pokoknya rek. Yang penting itu istiqomahnya itu. Karena Nabi mengatakan ahabbul a'mal ilallah. Sebaik-baik amal yang dicintai oleh Allah itu adalah ad-duwamuha. Yang dilakukan secara terus-menerus wa in qalla, walaupun sedikit. Coba sesuaikan dengan kondisi kita, sesuaikan dengan kemampuan kita, dengan keadaan kita. Cari amal apa yang bisa kita persiapkan sampai mati. Dan itulah yang nanti bisa kita andalkan di hadapan Allah. Dan lakukan secara ikhlas, kalau perlu sembunyi-sembunyi. Sedekah misalnya bendino. Sedino 1000. Lumayan enggak yuk? Lumayan, rutin. Saulan piro? 30.000. Rutin. Tapi ojo nang wong 1000 rek. Ya lebokno nang celengan. Nang wong ya dibuak yo. Parkir ae gak gelem dikeki 1000. Tapi kalau kita bisa mempunyai itu, tapi rutin. Nah itu loh, rutinnya itu loh. Baik, yang terakhir, yang keberapa nih? Yang kelima. Agar kita bisa istiqomah, supaya matinya husnul khatimah. Mintalah kepada Allah. Agar kita diberi keteguhan hati. Kenapa orang tidak bisa istiqomah? Karena hatinya berubah. Perubahan perbuatan, perubahan amal, itu karena hatinya yang berubah. Karena ibarat hati itu nakoda dalam sebuah kapal. Dia yang menentukan, mengendalikan. Jika hati itu baik, maka baik semuanya. Jika buruk, akan buruk.
Nah, mintalah kepada Allah hati ini supaya tidak berubah. Maka berdoalah kepada Allah. Pertama, berdoalah sebagaimana yang diajarkan Allah dalam surah Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Apa kata Allah? Mereka berdoa, ya Rabb kami, jangan Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan, sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau. Karena sesungguhnya Engkau lah Maha Pemberi karunia. Iya. Rabbana, Engkau lah, wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan kau palingkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah kau beri petunjuk ke dalam hati kami. Jadi supaya kita tidak berpaling. Kalau sudah diberi petunjuk jalan yang lurus, tetap ya madep. Oh biasanya terusan nih. Iya, tapi tutup kayak urusan nyoblos. Ya, madep mantep jalan sing lurus. Siratal mustaqim. Itu kan hati ini. Kalau hati ini sudah teguh, mantap ya, enggak berubah. Yang kedua, berdoalah dengan apa yang diajarkan Nabi dalam hadis Muslim, buka nomor 2278. Yang meriwayatkan hadis ini, yang tadi itu, sahabat apa tadi yang menyesal tadi? Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadisnya yang meriwayatkan ini relevan, cocok. Silakan. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, katanya dia mendengar Rasulullah bersabda. Apa sabda beliau? Sesungguhnya hati anak Adam seluruhnya berada di antara dua jari Allah Ta'ala, bagaikan hanya sebuah saja. Allah Ta'ala sanggup mengarahkannya bagaimana menurut kehendaknya. Inna quluba bani Adam, sesungguhnya hati seluruh keturunan Adam itu ala isba'aini min asabi'ir rahman, terletak di antara dua jari, di antara jari jemari Allah. Yusarrifu kaifa yasha, Allah sanggup menggerakkan sesuai kehendaknya. Terserah Allah. Nah, dari sinilah Nabi mengajarkan doa. Minta kepada sang pemegang hati, sang penggerak hati. Apa kata Nabi? Lalu Rasulullah SAW berdoa, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Iya. Allahumma, wahai Allah, musarrifal qulubi, yang menggerakkan seluruh hati, sarrif qulubana, gerakkan hati kami ala ta'atika, agar kami selalu taat kepadamu. Minta kepada Allah. Karena yang menggerakkan hati kita itu Allah. Udah hafal atau belum? Halo. Allahumma, ayo. Musarrifal qulubi, sarrif qulubana ala ta'atika. Tonya panjang. Ala ta'atika. Muni ore cisa. Allahumma musarrifal qulubi, sarrif qulubana ala ta'atika. Sekali lagi. Allahumma musarrifal qulubi, sarrif qulubana ala ta'atika. Yang ketiga, doa yang diajarkan dan yang diamalkan Nabi, selalu sering dibaca oleh beliau. Doa apa itu? Buka Tirmizi 2140. Silakan. Dari Anas, ia berkata, Rasulullah SAW
Ya muqallibal qulubi, tsabbit qalbi ala dinik. Pernah dengar kan? Ya muqallibal qulubi, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, teguhkan hatiku, ala dinika, atas agamamu. Ya muqallibal qulubi, ayo bersama. Tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulubi, tsabbit qalbi ala dinik. Yang terakhir, doa yang diajarkan Nabi kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Baca Abu Dawud 1522. Ketika itu dipegang tangan sahabat Mu'adz bin Jabal dan dikatakan kepadanya, wahai Mu'adz, sungguh demi Allah aku cinta kepadamu. Apa kata Nabi? Silakan. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jangan dipotong. Ada 2 tabi'in di situ. Silakan. Dari Abu Abdurrahman al-Huli. Dan dari As-Sunnabihi. Terus. Dari As-Sunnabihi. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah memegang tangannya lalu bersabda, wahai Mu'adz, demi Allah, sungguh aku mencintaimu. Demi Allah, sungguh aku mencintaimu. Lumayan nggak dapat cinta Rasul? Lumayan nggak? Lebih utama mana? Mendapatkan cinta Rasul atau mengaku cinta kepada Rasul? Hah? Mendapatkan cinta Rasul. Kalau orang itu mendapatkan cinta Rasul, pasti orang itu sebelumnya udah cinta dulu kepada siapa? Rasul. Nggak mungkin lah Rasulullah mencintai orang yang tidak mencintainya. Maka lebih utama mendapatkan cinta Rasul. Nah, semoga dengan mengamalkan amalan ini, doa yang diajarkan kepada Mu'adz, kita pun nanti menjadi orang yang dicintai beliau. Kenapa? Setelah Nabi mengatakan begitu, dia berpesan kepada Mu'adz bin Jabal. Apa katanya? Beliau bersabda, aku amanatkan kepadamu wahai Mu'adz, janganlah sekali-sekali setiap selesai sholat kamu tidak mengucapkan. Doa ini bisa diucapkan sebelum salam, setelah kita tasyahud, dan juga boleh diucapkan setelah sholat. Ya. Tapi di ujung sholat kita, jangan sampai lupa untuk mengucapkan ini. Doa apa itu? Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa yang familiar di telinga kita. Ternyata ini yang akan bisa menjadikan kita istiqomah. Yang artinya, yang bacaannya adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma, wahai Allah, a'inni, beri aku pertolongan. Ala zikrika, untuk selalu ingat kepadamu. Wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan selalu memperbaiki amal ibadah kepadamu. Orang itu kalau selalu ingat Allah, selalu bersyukur kepada Allah, selalu memperbaiki amal, bukankah itu orang yang istiqomah? Dan semua itu tidak bisa kita lakukan tanpa pertolongan dari siapa? Allah. Makanya minta tolong sama Allah. Allahumma, ayo. A'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sekali lagi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan boleh langsung. Ini pertanyaan ini.